Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di pertemuan kedua mata kuliah analisis desain dan perancangan sistem. Oke. Nah, kebetulan kita di pertemuan kedua ini akan membahas berkaitan dengan entity relationship diagram atau banyak dikenal oleh teman-teman mahasiswa lebih mempermudah, yaitu IRD ya. IRD ini salah satu mata kuliah yang sangat penting menurut saya, sangat penting ya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini juga penting gitu, karena ini berkaitan dengan desain database. Nah, di mana IRD ini adalah representasi dari entitas dalam suatu sistem yang memiliki hubungan ya, atau sederhananya kalau kita dapat mengartikan IRD itu adalah kumpulan dari beberapa entitas yang memiliki relasi ya. Karena di sini entity relationship diagram. Oke. Nah, apa sih tujuan adanya IRD ini? Yang pertama yaitu digunakan dalam tahapan analisis ya. Jadi digunakan sebagai tahapan untuk proses analisis dari desain database, di mana desain base data ini menggambarkan struktur data dan hubungan yang ada di dalamnya ya. Kalau sederhananya teman-teman semester kemarin kalau tidak salah ketika mengikuti kuliah saya, nah, jadi ini lebih kepada pendalamannya, kita bisa menggambarkan bahwa seperti ini ya, bahwa kita anggap database itu adalah suatu ya, database ini adalah suatu lemari, kemudian di dalam lemari ini ada kotak-kotaknya. Nah, ini adalah entitasnya. Nah, jadi ada relasi antara kotak satu dengan kotak yang lain, gampangnya seperti itu. Jadi IRD adalah kumpulan dari beberapa entitas yang memiliki relasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu manfaat. Apa sih manfaat adanya IRD? Yang pastinya dengan adanya IRD kita tadi bisa menganalisa, kemudian kita bisa mempermudah dalam tahapan pengembangan sistem berikutnya. Kita bisa memahami bagaimana sih data di dalam sistem itu saling berelasi atau saling berinteraksi, dan bagaimana data tersebut akan disimpan di dalam basis data, karena memang sebagai media penyimpanan. Jadi dengan adanya IRD kita sudah tidak perlu masuk ke dalam database aslinya ya, karena di dalam entitas itu nanti ada atribut-atribut yang merupakan data-data yang disimpan di dalam IRD. Oke. Ada beberapa komponen IRD. Yang pertama adalah entitas ya, di mana entitas ini merupakan objek atau hal yang memiliki eksistensi dari suatu sistem. Nah, itu adalah entitas. Jadi objek nyata kemudian digambarkan dalam bentuk entitas. Nah, di sini contohnya seperti misalnya mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, program studi, misalnya fakultas. Nah, itu bagian dari komponen-komponen entitas. Yang kedua adalah atribut, di mana atribut ini ada sangat melekat dengan entitas ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa karakteristik atribut ini merupakan informasi yang dimiliki oleh entitas. Misalnya kalau kemudian kita ada entitas ya, kita memiliki entitas mahasiswa, misalnya di sini ada atribut-atribut misalnya seperti name ya, kemudian ada nama, kemudian ada jenis kelamin misalnya. Ini adalah atribut-atribut dari entitas mahasiswa. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya hubungan ya. Hubungan di sini bukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan ya, bapak dan ibu, tetapi hubungan entitas tadi sebagai contoh adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, kemudian prodi, fakultas, itu memiliki hubungan atau relasi. Ini bagaimana menunjukkan
entitas ini saling berinteraksi atau saling memiliki hubungan, misalnya antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa dengan kelas, mahasiswa dengan prodi, ini memiliki relasi atau hubungan. Satu contoh misalnya mahasiswa dan mata kuliah, mahasiswa ini program mata kuliah, atau misalnya dosen mengampu mata kuliah. Jadi itu ada. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk simbol, ini adalah simbol entitas ya, kemudian ini relasi, kemudian ini ada simbol atribut ya. Ada lagi satu sebenarnya garis, itu sebagai penghubung antara entitas dengan relasi. Itu nanti akan saya berikan contoh, misalnya seperti ini. Kalau kita ambilkan contoh ya, ini adalah entitas ya, dosen, kemudian ini adalah relasi, ini adalah garis penghubung yang saya maksud tadi. Benar sih itu. Ini dosen, ini mata kuliah. Ini begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa jenis hubungan di dalam IRD ya, bukan hubungan seperti suami istri, kemudian anak, kemudian ibu, sepupu, bukan seperti itu. Jadi di dalam relasi atau hubungan dalam IRD antara entitas ini ada yang pertama adalah one to one, di mana dalam satu tabel ini berhubungan dengan satu entitas di dalam tabel tersebut ya. Contohnya setiap dosen ada yang mengampu misalnya hanya di dalam satu kelas, gitu. Oke, yang kedua adalah one to many ya, di mana dalam satu tabel dapat berhubungan dengan banyak entitas di dalam tabel lain ya. Contohnya misalnya satu dosen ini dapat mengajar atau mengampu banyak mata kuliah. Kemudian ada relasi many to many, di mana banyak entitas dalam tabel dapat berhubungan dengan banyak entitas di tabel lain. Contohnya banyak mahasiswa mengambil mata kuliah dan satu mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi gambarnya seperti ini adalah contoh gambar relasi. Nah, ini tabelnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk simbol ya, dalam bentuk simbol ini akan seperti ini misalnya. Ini adalah dosen ya. Kemudian ini adalah relasinya, kemudian ini adalah mata kuliahnya ya. Satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Ini one to many. Ya, kemudian, ternyata satu mata kuliah ini bisa diampu oleh banyak dosen. Sini ada manajemen, ada detail mata kuliah. Nah, ini seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ada langkah-langkah atau tahapan dalam membuat IRD ya. Yang pertama ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah identifikasi dulu entitas apa saja yang ada. Nah, pastikan tentukan entitas yang relevan dalam sistem yang akan dianalisa. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa kita harus melakukan analisis ya. Tentunya kita harus bertemu dengan stakeholder, bisa melalui wawancara juga bisa, kemudian melalui observasi ya. Nanti itu akan dituangkan dalam dari hasil identifikasi tersebut gitu. Kalau kemudian merancang suatu sistem ini sifatnya ngawang-ngawang ya, mereka-reka ini berbeda, karena sistem itu harus sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau pengguna. Nah, setelah identifikasi entitasnya ada, kemudian tentukan atribut yang ada di dalam entitas. Oh, ternyata di sana misalnya ada ingin membuat aplikasi perpustakaan ya, atau tadi ingin membuat sistem informasi akademik, kemudian entitasnya ada mahasiswa, kemudian tentukan atribut-atribut yang ada. Misalnya ada atribut yang berbeda dengan yang lain, misalnya ada hobi dan lain-lain gitu. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi hubungan. Apa sih relasi antar entitas? Ya, jenis hubungannya ini apa saja, one to one kah, one to many gitu. Setelah itu kemudian baru digambarkan. Ya, kalau kemudian sudah kita expert ya bisa langsung digambar sih sebenarnya ya. Tapi tahapan yang penting itu adalah bagaimana kita membuat itu betul-betul dibuat secara bertahap, gitu.
Yang kelima yaitu melakukan verifikasi dan validasi ya. Tanyakan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder memastikan bahwa IRD yang dibuat ini sesuai dengan kebutuhan sistem seperti itu. Ya. Contoh misalnya di sini ada mahasiswa, kemudian ada dosen, ada mata kuliah, ada kelas. Nah, kemudian di dalam mahasiswa ya, di dalam IRD entitas mahasiswa itu ada atribut NIM, nama, tanggal lahir. Di dalam entitas dosen itu ada NIM, NID misalnya ya, kemudian ada nama. Ini hanya contoh saja, nanti pastikan atribut-atribut ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder gitu. Nah, ada beberapa hubungan di dalam IRD, contohnya adalah ini mahasiswa tadi mengambil mata kuliah ya. Ini many to many ya, karena satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Kemudian ada one to many, misalnya dosen mengajar mata kuliah, satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah. Kemudian kelas diajar oleh ini bisa one to one. Satu contoh misalnya satu dosen hanya mengajar di dalam satu kelas misalnya seperti itu. Manfaatnya apa sih dengan adanya IRD? Yang pastinya dengan adanya IRD ini komunikasi ini akan lebih efektif ya, memudahkan komunikasi antar pengembang, analisis dan pemangku kepentingan gitu. Kemudian yang kedua yaitu perancangan base data yang lebih efisien. Nah, ini akan membantu dalam merancang base data yang terstruktur, efisien dan mempermudah dalam pemeliharaan maupun pengembangan ke depan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembang aplikasi yang lebih cepat. Nah, dengan adanya IRD ini mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang struktur data yang sudah ada di dalam sistem. Kesimpulannya adalah IRD ini adalah alat yang sangat penting dalam perencanaan base data yang dimana sini akan membantu visualisasi struktur data dan hubungan antar entitas. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.